Episode 1. Kedatangan wanita misterius di desa pinggir laut. Di sebuah desa nelayan yang tenang di tepi pantai selatan Jawa, masyarakat hidup sederhana dengan mata pencaharian utama menangkap ikan. Hari-hari mereka diwarnai suara deburan ombak, aroma asin laut dan obrolan hangat di warung kopi. Namun suatu sore yang berangin, suasana desa berubah sejak munculnya seorang wanita asing yang tak pernah dilihat sebelumnya. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, kain jarik lusuh, dan selendang hijau tua yang menutupi kepalanya. Wajahnya ayu namun memancarkan aura misterius, matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam. Ia memperkenalkan diri dengan nama Raras dan mengatakan bahwa ia baru saja kehilangan suami yang hanyut di laut, sehingga ia memutuskan mencari kehidupan baru di desa tersebut. Para penduduk desa merasa iba dan menerima Raras dengan tangan terbuka. Ia tinggal di sebuah rumah panggung kosong dekat muara sungai. Anehnya sejak kehadirannya, ombak di pantai menjadi lebih tenang, angin laut terasa sejuk, dan hasil tangkapan nelayan meningkat pesat. Hal ini membuat sebagian warga percaya bahwa Raras membawa keberuntungan. Namun ada pula yang merasa curiga. Pak Wiryo, nelayan tua yang dikenal peka terhadap hal-hal gaib, pernah melihat Raras sendirian di tepi pantai menjelang senja. Dalam cahaya temaram, ia menyaksikan sesuatu yang aneh. Bayangan Raras di pasir bukanlah sosok wanita desa biasa, melainkan bayangan seorang perempuan bermahkota emas dengan rambut terurai panjang. Berdiri di atas ombak, Pak Wiryo mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya wanita ini, dan mengapa keberadaannya membawa perubahan besar bagi desa? Episode 2, Tanda-tanda aneh dari Raras. Sejak kedatangan Raras, kehidupan desa nelayan itu memang menjadi lebih makmur. Namun di balik senyum ramahnya, ada kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduk beberapa warga berdiri. Suatu malam saat bulan purnama menggantung di langit, Pak Wiryo sengaja mengamati rumah Raras dari kejauhan. Ia melihat cahaya kehijauan samar-samar keluar dari celah jendela. Dalam cahaya itu, siluet Raras tampak bergerak anggun seperti menari. Anehnya, ia tidak menapakkan kaki di lantai, melainkan melayang perlahan. Keesokan harinya, Siti, seorang gadis desa yang sering membantu Raras, bercerita bahwa saat ia menimba air di sumur rumah itu, ia melihat sisik halus berwarna hijau kebiruan di pergelangan kaki Raras. Saat Siti menanyakan hal itu, Raras hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu bekas gigitan ubur-ubur. Keanehan lain terjadi pada para nelayan. Mereka mengaku sering melihat seekor ikan besar berwarna perak mengikuti perahu mereka, seolah mengawasi. Begitu perahu merapat ke pantai, Raras biasanya sudah menunggu di sana, menyambut mereka sambil tersenyum, seakan ia tahu kapan mereka akan tiba. Pak Wiryo semakin yakin bahwa Raras bukanlah manusia biasa. Ia pun memutuskan untuk menguji keyakinannya. Pada malam berikutnya, ia menabur bunga kantil dan melatih di tepi pantai sambil membaca doa-doa lama yang diajarkan leluhurnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, dari arah laut, terdengar suara gamelan samar yang terbawa angin. Ombak perlahan bergulung, dan di antara buihnya, terlihat sosok perempuan bermahkota melangkah ke daratan arahnya. Tepat menuju rumah Raras, Pak Wiryo tahu, malam itu adalah awal dari terungkapnya rahasia besar wanita misterius itu. Episode 3, Terkuaknya Jati Diri Sang Ratu Laut Selatan. Malam itu langit desa tertutup awan kelabu. Ombak bergulung tinggi memukul pantai dengan suara menggelegar. Pak Wiryo, yang bersembunyi di balik pohon kelapa dekat rumah Raras, menahan napas ketika sosok perempuan bermahkota yang ia lihat dari arah laut mulai mendekati rumah itu. Anehnya, begitu langkahnya melewati ambang pintu, sosok tersebut perlahan berubah menjadi Raras, wanita desa yang selama ini dikenal penduduk. Pak Wiryo yakin ini bukan kebetulan. Ia pun memutuskan mendekat. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu, pintu itu terbuka sendiri. Raras berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis. Pak Wiryo, sejak awal aku tahu kau memerhatikanku. Ucapnya lembut, tapi matanya berkilat seperti cahaya ombak di bawah sinar bulan. Tiba-tiba angin laut berhembus kencang. Selendang hijau tua yang biasa menutupi kepalanya terlepas. Rambut hitam panjangnya terurai, dan kebaya sederhana itu berubah menjadi busana megah berwarna hijau zamrud dengan sulaman emas. Di kepalanya muncul mahkota berkilau, dan di kakinya terlihat jelas sisik keemasan yang berpendar. Aku bukan Raras. Aku adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Suaranya bergema, bercampur dengan deru ombak. Aku datang menyamar untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Dan kau, Pak Wiryo,
telah membuktikan bahwa masih ada hati yang peka dan waspada. Pak Wiryo tertegun, setengah takut, setengah kagum. Dalam sekejap, air laut mulai naik menyapu halaman rumah. Dari pusaran air, muncul dayang-dayang berwajah cantik yang membawa persembahan bunga dan dupa. Ratu Kidul kemudian menoleh pada Pak Wiryo untuk terakhir kalinya. Rahasiakan ini dari orang-orang desa. Jika waktuku tiba, aku akan kembali. Bukan sebagai wanita desa, tapi sebagai ratu yang sesungguhnya. Sekejap kemudian, tubuhnya berubah menjadi buih dan sirna ke arah laut, meninggalkan Pak Wiryo berdiri sendiri, dengan detak jantung berpacu cepat dan ombak yang kembali tenang.